Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqaid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, baiklah sambil kita niat i'tikaf dalam waktu yang singkat ini, mari kita memahami apa sebab kita tidak sanggup beribadah, malas beribadah. Ketika berbicara ibadah kita tidak ada connect. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Duruf ayat 36, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqaid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Jadi Allah mengutuskan sekelompok atau komunitas syaitan yang merayu manusia, menggoda manusia, mengarah manusia kepada arah-arah kejahatan. Kenapa demikian? Syaitan itu ada tugas dia. Kita lihat ayat berikutnya, wa innahum la yasuddunahum anis sabil. Sesungguhnya syaitan itu menutup celah-celah kebajikan. Dalam melakukan berbagai aktivitas kebajikan, syaitan itu selalu menghalanginya. Sadda yasuddu. Dalam Al-Quran tadi, wa innahum la yasuddu. Sal kata sadda yasuddu. Sadda maknanya menutupi celah-celah, lubang-lubang sekecil apapun lubang. Artinya berbagai kebajikan yang dilakukan oleh manusia, syaitan terus berusaha agar kita tidak bisa menuju jalan itu. Lalu dari mana setan itu bermain? Karena manusia banyak membuat dosa. Ayat ini ditaksis di dalam hadis Nabi, dalam kitab Abi Jamarah, Rasul bersabda, mangka surat dunubul abdi ibtalahu bihim liukaffiraha. Jadi orang-orang yang banyak bergelimbang dengan dosa, dosa itulah yang menghambat manusia untuk menuju jalan Tuhannya. Pertanyaan yang mendasar adalah, kenapa kita malas beribadat? Karena banyak dosa. Jadi kalau semakin dosa banyak kita lakukan, ibadat itu semakin malas kita. Jadi menyuruhnya buat ibadat, baik tak salah imam masjid, panitia semajid, ladum kena alasan, pakah najak semajid, withi hanaga gli. Pakah najak semajid, panena tungku imam hanapah. Kenapa itu beralasan pada ibadat untuk dirinya, bukan untuk imam, bukan untuk menasah, bukan untuk masjid. Seluruh aktivitas ibadah adalah kembali pahala kepada dirinya. Jadi yang menghambat kita dalam ibadat berdasarkan firman Allah, pertama syaitan. Syaitan itu muncul karena manusia banyak berbuat dosa. Pengaruh kedua, syaitan itu muncul juga karena pengaruh makanan. Kulul lahmen nabat minal haram fannaru aulabih, kata Nabi. Jadi makanan itu menjadi darah daging, menjadi gapah kita, energi kita. Karena sumbernya yang haram, energi ini tidak akan bergerak kepada yang halal, pasti dia kepada yang haram. Jadi setiap sumber yang kita konsumsi, kita makan, itu menjadi asumsi kepada yang haram pula. Jadi sumber yang haram akan jatuh kepada yang haram, maka kebajikan itu tidak akan bisa bergerak. Maka ketika dosa cepat dia bergerak karena sumber makanannya adalah haram. Maka banyak ayat Al-Quran Allah berfirman bagaimana tugas orang tua mulai di alam kandungan, kita makan makanan yang halal, memberikan makanan yang halal, kulu washrabu minat taib. Inilah sebagai outcome-nya melahirkan sebuah generasi yang cerdas,
dan berwibawa serta beriman dengan Tuhannya, itulah yang sumber makanannya halal. Maka pakan uronyo le tak dengar urang terjadi korupsi, urang terjadi penodongan, perampokan, pencurian, manipulasi, kriminal dalam istilah negara. Dalam 2 hari ini kita dengar lagi begal. Begal itu di dalam bahasa fikih itu kata tari. Itu lebih bahaya daripada pencuri, lebih bahaya dari perampok. Katak tarik berada di jalan, menodong orang, mengambil harta orang, itu katak tarik. Hukumnya lebih kejam daripada pencuri. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Kalau kita lihat dalil Al-Quran dan hadis, berarti sumber makanan yang dia makan banyak kemungkinan, besar kemungkinan, makanan yang diberi oleh orang tuanya tidak halal. Maka hati-hati memberi makanan kepada anak kita, sumber yang kita konsumsi, sumber yang kita distribusi kepada istri kita, anak kita, keluarga kita, mempengaruhi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Demikian juga dalam kebijakan bernegara. Kenapa pemerintah tidak memihak kepada keadilan? Bisa saja dalam kajian agama, pemerintah telah banyak makan yang tidak halal, sehingga di pikirannya, di otaknya tidak lagi berfikir kesejahteraan dan keadilan rakyatnya, hanya berfikir keuntungan dirinya, komunitasnya, keluarganya, hanya itu yang dia pikir. Maka pilihlah pemimpin itu penting, karena demi memihak kepada rakyatnya, bukan kepada komunitasnya. Inilah kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah duhur yang dimuliakan Allah. Karena ini waktunya sedikit, paling tidak kita memahami pakan getanya susah, gelisah, haik tak ibadat, jawaban jih karena dosa. Pane dosa nyantruk karena setan. Pane setan nyantruk karena makanan yang haram. Nah itu kesimpulan jih. Jadi 3 ini connect dia. Ada koneksitas, ada hubungan, ada kolerasi. Di dalam perspektif hukum, sesuatu itu tidak pernah berdiri sendiri, itu konsep hukum. Selalu ada hubungan. Maka kalau negara hanya kepada sanksi dan pidana, tidak memperhatikan sebab akibat, rakyat, pemerintah juga zalim. Yang tahu dia hukum saja. Dia tidak tahu akibatnya. Masyarakat lapar umpamanya. Kenapa dia mencuri? Karena lapar. Lapangan kerja tidak tercipta. Lahirlah kriminal. Salah satu penyebab kriminal dalam kajian sosiologi hukum, karena lapangan kerja tidak tercipta, keadilan tidak merata, akhirnya terjadi kezaliman di mana-mana. Ini sebab akibat. Maka pemerintah wajib bertanggung jawab. Ciptakan lapangan kerja, berikan pendidikan kepada masyarakatnya. Ini tugas seorang pemimpin negara, bukan hanya mementingkan keluarganya saja. Baik dari yah truk bucuco bujik ke presiden. Ini kan tidak bisa. Yang kita lihat bagaimana konsep dalam berfikir kesejahteraan rakyatnya. Inilah nilai-nilai yang dikandung di dalam agama, tentu karena kita beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul Allah. Itulah dalil yang konkret, taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatir rasul. Jika 2 ini telah memberi jawaban, maka jawaban agama itu bersifat pasti, the absolute God. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.